Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada 10 hal paling ikonik saat lebaran di Indonesia. Manakah favorit kamu? Sahabat beriman, pada setiap perayaan hari besar, umat beragama tentunya selalu diisi dengan hal-hal ikonik dengan hari tersebut. Dan sifatnya menyenangkan, bahkan bisa bikin kangen. Yang pertama adalah baju baru. Menjelang lebaran, kamu mungkin akan sering mendengar ucapan seperti ini. Wah, sudah beli baju baru. Jadi nih besok lebarannya. Atau mungkin ucapan seperti ini. Beli baju baru dulu buat besok lebaran. Dan hal serupa selainnya yang mengaitkan dengan kata baju baru. Seolah-olah sudah menjadi hal yang wajib. Saat lebaran, baju baru pun tidak boleh ketinggalan. Membeli baju baru saat lebaran memang sudah menjadi salah satu tradisi yang akan sulit untuk dihilangkan dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Selain karena sudah menjadi tradisi, biasanya saat lebaran banyak bermunculan diskon-diskon menggiurkan yang akan sangat sulit untuk ditolak. Kemudian yang kedua, yaitu mudik. Mudik dalam kamus bahasa Indonesia berarti pulang ke kampung halaman, yaitu pada saat lebaran. Banyak masyarakat Indonesia yang memilih mudik untuk bertemu dengan sanak keluarga di kampung. Biasanya menjelang lebaran, pemerintah akan memberikan jatah untuk libur lebaran, dan kesempatan ini akan dipergunakan sebaik mungkin oleh orang-orang yang merantau saat bekerja. Kemudian yang ketiga, yaitu zakat fitrah. Menurut istilah, zakat fitrah atau yang juga bisa disebut dengan zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar atau tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Menurut An-Nawawi, untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitri disebut dengan fitrah. Istilah ini digunakan oleh para pakar fikih. Tujuan dari membayar zakat adalah untuk berbagi kepada orang yang kurang mampu, agar mereka juga bisa ikut berbahagia di hari raya. Selain itu, dengan berzakat, berarti kalian telah membersihkan kesalahan selama menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia dan perbuatan kurang pantas yang dilakukan selama berpuasa sebulan, atau dengan kata lain, untuk mensucikan diri agar bisa kembali fitrah. Kemudian yang keempat, yaitu takbiran. Takbiran menjadi momen yang juga sering dilakukan ketika lebaran. Takbiran akan dimulai setelah maghrib di hari terakhir puasa Ramadan hingga pagi hari menjelang sholat Idul Fitri ketika khotib naik ke atas mimbar. Kemudian yang kelima, yaitu petasan. Hal ikonik lainnya yang ikut meramaikan lebaran adalah adanya anak-anak yang menyalakan petasan. Bunyi bersahut-sahutan antara satu petasan dengan petasan lainnya akan semakin riuh terdengar di malam takbiran. Kemudian yang keenam, yaitu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah ibadah sholat wajib yang dilakukan setiap Idul Fitri. Sholat Id termasuk ke dalam sholat sunnah muakkad, yang artinya sholat ini walaupun bersifat sunnah, tetapi sangat penting sehingga dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Sahabat beriman, kemudian yang ketujuh, yaitu halal bihalal. Halal bihalal adalah silaturahmi atau hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya diadakan di sebuah tempat, aula dan sebagainya, yaitu oleh sekelompok orang. Halal bihalal sudah menjadi tradisi di Indonesia yang telah dilakukan sejak lama sekali. Pada momen ini, orang-orang akan saling mengunjungi dan merayakan lebaran bersama keluarga besar, teman-teman, tetangga, atau bahkan mereka yang dituakan untuk saling bermaaf-maafan. Kemudian yang kedelapan, yaitu tunjangan hari raya atau disingkat dengan THR. Inilah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh hampir semua orang di hari raya. Pada hari raya, banyak orang Islam yang memanfaatkan momen ini
untuk saling berbagi. Untuk kondisi uangnya pun masih tergolong baru. Bahkan kamu bisa menukarkan hingga memecahkan uang THR dengan pecahan kecil di bank terdekat. Sahabat beriman, kemudian yang ke-9 yaitu ketupat. Ketupat menjadi hidangan khas Lebaran yang sangat ikonik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ketupat berarti makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman pucuk daun kelapa, berbentuk kantong segi 4 dan sebagainya, kemudian direbus dan dimakan sebagai pengganti nasi. Dan yang ke-10 adalah opor ayam. Berbicara ketupat di hari raya, tentunya tidak akan pernah luput dari lauk yang satu ini. Yap, opor ayam. Opor ayam sudah seperti menjadi menu wajib yang dihidangkan bersama ketupat ketika Lebaran. Untuk pengertiannya, opor ayam adalah masakan sejenis kari ayam yang sangat terkenal di Indonesia. Bahan dasar dari opor ayam ini adalah ayam yang direbus dan diberi bumbu kental dari santan yang juga ditambah dengan berbagai bumbu seperti serai dan lain sebagainya. Nah sahabat, semuanya yang beriman, dari 10 hal yang paling ikonik saat Lebaran, mana yang kalian favoritkan? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tentang 10 hal paling ikonik saat Lebaran di Indonesia yang dapat kalian lakukan. Manakah favorit kalian? Semoga penyajian ini dapat bermanfaat dan menghibur kalian semua di saat menjalankan ibadah puasa. Amin.